10 terapi yang dianggap menyehatkan tapi ternyata berbahaya. Halo, selamat datang di channel Terapi adalah salah satu proses pengobatan dalam mengatasi masalah kesehatan. Menjadi pilihan banyak orang tentunya. Tapi nggak disangka, ada loh guys, terapi yang dianggap menyehatkan malah membahayakan bagi tubuh kita. Nah, berikut ini ada 10 terapi yang dianggap menyehatkan tapi ternyata membahayakan versi channel Daftar Populer. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe ya guys, agar bersama kita membagi informasi yang menarik. 10. Terapi jeruk nipis. Nah, jeruk nipis seringkali dijadikan bahan terapi untuk beberapa permasalahan kesehatan, seperti batuk dan terapi kesehatan kulit. Namun karena vitamin C yang dihasilkan serta sifatnya yang natural, banyak yang tak menyangka bahwa terapi jeruk nipis juga bahaya bagi kesehatan. Bagi yang mempunyai kadar zat besi yang normal, perasan jeruk nipis hanya akan menaikkan zat besi dalam tubuh. Dari sebuah penelitian, senyawa asam amino dalam jeruk juga dapat menyebabkan migrain atau sakit kepala. Penggunaan yang berlebihan juga akan membuat lambung iritasi. Hal ini akan membuat kalian kena mah dan perut menjadi kembung. 9. Terapi ikan. Penelitian The Health Protection Agency di Inggris mengatakan bakteri dan infeksi bisa ditularkan oleh ikan. Dikhawatirkan virus HIV dan hepatitis dapat juga ditularkan. Efek dari gigitan ikan-ikan kecil yang biasa dipakai untuk terapi juga adalah rasa nyeri ketika selesai digigit. Dari beberapa penelitian juga ditemukan organisme pembawa penyakit yang ada di bagian mulut dan perut ikan ini. Bisa infeksi tuh guys. Di beberapa wilayah di Amerika pun sering melarang terapi ini. 8. Terapi lilin. Nah, kalian pernah gak sih melakukan terapi lilin untuk pengobatan telinga? Untuk mengatasi telinga berdengung sih katanya. Ternyata guys, terapi ini gak dianjurkan secara medis. Dan banyak juga loh informasi yang salah tentang terapi ini. Banyak laporan keluhan dari pasien yang pernah diulas oleh beberapa media juga. Tidak mengherankan sih, karena belum ada hasil penelitian dan pemeriksaan medis yang bisa membuktikan manfaat terapi lilin untuk telinga. Nah, bahaya yang bisa ditimbulkan dengan terapi lilin ini adalah iritasi di dalam telinga. Kemudian kerusakan pada gendang telinga juga dapat merusak fungsi telinga kita. Semua ini diakibatkan oleh efek panas dari lilin kepada telinga kita. Jadi hati-hati ya. 7. Terapi sengat lebah. Terapi sengatan lebah adalah salah satu pengobatan alternatif yang banyak digemari. Terapi yang memakai lebah, binatang penghasil madu. Di ujung pantatnya, lebah mempunyai jarum yang bisa menyengat. Pakar kesehatan memakai sengatan tersebut untuk kesehatan. Nah, tubuh yang ingin disengat tidak serta-merta langsung disengat begitu saja. Harus beradaptasi dulu guys. Karena orang yang gak sakit saja jika disengat akan jadi sakit. Sengatan lebah punya racun, maka nggak heran bagi sebagian orang akan alergi jika disengat untuk pertama kalinya. Gejala syok anafilaktik juga menjadi efek yang terkenal dari sengatan lebah. Gejala ini adalah kondisi medis yang harus diobati segera, karena jika tidak, maka bisa menyebabkan kematian. 6. Terapi jalan di kerikil. Terapi jalan di kerikil atau di bebatuan dipercaya bisa menyehatkan. Bahkan banyak orang yang sengaja melakukannya tiap hari. Walaupun guys, terapi ini bisa merangsang titik meridian di syaraf kaki. Tapi sebenarnya ini sedikit salah kaprah loh. Ada dampak bahayanya yang bisa diperoleh dari terapi ini, yaitu menginjak kerikil atau bebatuan sesering mungkin bisa membuat trauma mekanik pada syaraf dan otot kaki. Apalagi bagi mereka yang punya radang sendi. Efeknya bisa dirasakan pada pinggang dan lutut. Jadi, sebaiknya kenakan alas kaki yang empuk ya. Cukup jogging saja jika ingin melatih kaki kalian. 5. Terapi pijat. Ayo, pasti sudah banyak kan di antara kalian yang sering dipijat? Mungkin kedengarannya aman ya, tapi terapi ini juga berbahaya dalam beberapa kondisi.
Alih-alih pijatan untuk merilekskan badan dan mengatasi kelelahan, pijatan malah akan menghasilkan rasa sakit. Makanya, banyak ahli pijat yang memakai minyak saat memijat. Namun pemakaian minyak juga bisa mengakibatkan alergi dan lecet. Dan yang paling berbahaya guys, jika kalian memiliki gumpalan darah dalam tubuh, maka gumpalan ini bisa saja berpindah ke jantung dan menyebabkan stroke dan serangan jantung. Wah, bahaya ya. Banyak pakar juga yang menyebutkan bahwa pijatan bisa merusak syaraf di area leher dan bahu. 4. Terapi akupuntur. Nah, selama ini guys, akupuntur dianggap sangat menyehatkan. Namun, siapa sangka bahwa terapi ini mempunyai efek yang cukup berbahaya. Terapi dari Cina ini biasanya digunakan untuk mengobati nyeri dan kelelahan, dan juga mengatasi kondisi kesehatan tertentu. Kalian pada tahu kan terapi ini? Terapi yang menggunakan jarum itu loh. Nah, jika tusukan jarumnya sangat dalam, maka kemungkinan besar akan merusak organ internal kita. Selain itu, memar adalah efek pasti dari terapi ini. Bagi yang punya kulit yang tidak sehat, bisa saja efeknya akan berbahaya. Kelelahan dan nyeri juga akan kalian rasakan jika telah melakukan terapi ini. Maka sangat disarankan untuk beristirahat. Jika tidak, kalian bisa drop loh guys. 3. Terapi bekam. Kalau terapi yang satu ini sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Dikenalkan pada zaman Bani Israel dengan sebutan hijamah. Terapi bekam ini menggunakan gelas untuk mengambil darah kotor dengan cara disedot. Banyak orang tua yang memakai cara ini untuk mengobati kelelahan. Nah, bagi yang biasa dibekam, maka harus berhati-hati ya guys. Dari jurnal ASI Shifa yang diisi 2 oleh Dr. Abu Hana Elfirdan mengatakan, setidaknya ada 14 bahaya bekam. Bekam disebutkan bisa mengakibatkan pingsan jika kondisi tubuh sedang lemah. Wanita haid dan hamil juga jangan coba-coba dibekam ya guys. Jika kalian sedang lapar atau kenyang, jangan juga coba-coba dibekam karena kondisi tubuh yang sedang tidak stabil. Pengidap anemia, HIV, diabetes, dan yang baru saja melakukan donor darah juga gak boleh dibekam karena kondisi kesehatan kulit dan organ dalam yang juga sedang tidak stabil. 2. Terapi listrik. Terapi listrik adalah terapi yang memakai alat khusus yang menyambungkan sumber listrik ke tubuh. Aliran listrik ini disambungkan dengan tegangan tertentu. Tegangan yang dihasilkan akan merangsang beberapa bagian dalam tubuh atau sel-sel tertentu. Nah, terapi ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang lanjut usia, seperti mengatasi stroke, kolesterol, dan asam urat. Namun guys, lagi-lagi kalian harus berhati-hati ya. Ada banyak bahaya yang dihasilkan oleh terapi ini, seperti gangguan syaraf yang bisa mempengaruhi fungsi otak. Dan seperti yang kita ketahui kan, kalau penggunaan listrik berbahaya bagi tubuh manusia, bisa membuat otot kejang dan lelah. Reaksi jantung terhadap sengatan listrik juga bisa mengakibatkan gagal jantung. Dan bila kalian terus-terusan menerima aliran listrik, maka bisa jadi ingatan kalian juga akan terganggu, khususnya bagi mereka yang punya riwayat masalah syaraf. 1. Terapi peremajaan vagina. Terapi ini katanya banyak diminati oleh banyak perempuan. Masa sih? Dengan keinginan besar hampir semua perempuan yang ingin vaginanya kembali kencang. Ini dipercayai bisa membuat pasangan bahagia. Oh, khusus untuk orang yang sudah menikah ya. Nah, terapi ini sangat berbahaya guys. Sebaiknya juga tidak lagi digunakan. Terapi ini menggunakan alat yang dimasukkan ke dalam organ wanita. Kemudian organ wanita ini dipanaskan dan jaringan vaginanya dilaser. Ngeri. Nah, proses ini akan mengakibatkan resiko yang serius pada organ wanita dan rahim. Paling fatal nih guys, ibu-ibu, bisa mengakibatkan kanker serviks. Ngeri kan? Alih-alih ingin membahagiakan pasangan, malah aktivitas seksual kalian bisa saja terganggu kan? Nah, saluran-saluran yang berdekatan dengan organ wanita bisa juga ikutan rusak. So, jika kalian ingin meremajakan organ kewanitaan kalian, maka sebaiknya berolahraga saja atau latihan.
Nah itu tadi guys 10 terapi yang dianggap menyehatkan padahal sebenarnya malah membahayakan versi channel daftar populer. Beberapa terapi di atas mungkin saja efeknya tak terlalu buruk jika dilakukan oleh ahli dan tidak digunakan secara berlebihan. Nah guys, yang mana nih yang pernah kalian lakukan? Kita tunggu komentar kalian di bawah ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silakan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.